اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الشمس أنت نور ونورين أنت شمس أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله يا محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taba hatta tatla'a asy-syamsa min maghribiha taballahu alaihi. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulun Nabi Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi aidan kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abirus sabil.
Yang saya hormati guru kita yang tadi sudah memimpin baca Al-Quran, Ibunda Ustazah Inayah ya. Nama lengkapnya Ustazah Inayah ya. Oh iya ya. Ibunda Ustazah Inah, Mata'alallahu fituli hayatik wa barakallahu fik. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan panjang umur dan memberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ibunda kita, Ibu Dewi Sumeksiana Triastuti, semoga Allah beri panjang umur dan sehat selalu dan memudahkan rezekinya. Ibu-ibu sesepuh, Ibu Sunira Sirot, Ibu Iwi Amin Yoyo, Ibu Esina Muhammad, Ibu Parmi, dan juga jamaah ibu-ibu dan lain semuanya. Rahimakumullah, yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Tak lupa kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih saja memberikan curahan nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Kita alhamdulillah di awal tahun 2023 Masehi masih ada juga, kalau dengan tahun baru masih ada kejahatan di sekitar kita, ya kan, pengeroyokan segala macam. Terus juga masih ada juga melakukan pencurian, ya kan, bahkan juga ada perampokan dan lain sebagainya. Makanya kalau dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang, ada nggak perubahannya? Ada nggak Bu? Gak ada. Gak ada perubahan sama sekali kalau di dalam tahun baru Masehi. Tapi kalau di dalam tahun baru Hijriyah pasti ada maknanya. Dimana kita berhijrah hati kita dari yang sebelumnya kurang ibadah menjadi makin tambah mantap ibadahnya. Dari yang sebelumnya kita pelit menjadi dermawan. Dari yang sebelumnya kita durhaka kepada orang tua menjadi taat kepada orang tua. Dari kita malas sholat, terlebihnya sholat di masjid, akan menjadi rajin sholat di masjid. Dari iman yang setengah-setengah menjadi full. Dari yang masih saja berperilaku buruk ataupun suudzon menjadi husnuzon, ya, prasangka baik ya maksudnya. Dari prasangka buruk suudzon menjadi husnuzon, berprasangka buruk dan lain sebagainya. Makanya kita hidup ini memang jangan merasa diri kita tuh merasa soleh lah, jangan merasa diri kita taat lah, jangan merasa diri kita lebih beriman daripada orang lainnya. Tidak. Kenapa demikian? Karena begini, ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu yang kadang pula bertambah, kadang pula berkurang. Gelombang kan, ya terombang-ambing. Yazidu bi taatillah. Bertambahnya iman disebabkan karena ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu bi ma'siyatillah. Berkurangnya iman disebabkan karena kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah manusia itu mempunyai dua dorongan potensi. Apa itu dorongan potensinya? Di dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang diciptakannya itu secara sempurna. Itu ayat 7-nya. Ayat 8-nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala akan mengilhamkan, maksudnya menanamkan ke dalam jiwanya itu, yaitu antara fujur dengan takwa. Fujur di sini adalah mendorong potensi manusia kepada keburukan, kesesatan, dan kejahatan.
Kalau sedangkan takwa itu artinya potensi manusia untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga kita akan dinaungi nur cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ya, misalnya kita mau niat mau hadir di majelis taklim, gini kayak perasaan kita, lebih baik kita hadir ke majelis taklim deh daripada hidupnya bohong cuma santai-santai leha-leha. Maka di sini ada potensi takwa. Makanya segala sesuatu itu pasti dimulai dari hati. Hadirlah ke majelis taklim. Saya hadir di majelis taklim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya yang fujur, misalnya begini, ada jadwal kajian bersama para ustadz ataupun para ustazah. Di dalam hati kecil berkata, sebenarnya sih mau niat hadir, tetapi karena menuruti perasaan aja. Udah mau apain hadir, daripada hadir mending ya di rumah aja dulu lah, santai-santai gitu. Itulah yang dinamakan adalah potensi fujur. Tetapi jangan sampai berlebihan juga, nanti lama-lama akan menjadi malas. Semakin kita malas hadir di majelis taklim, maka itu akan menimbulkan semakin kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga jauh dari persaudaraan sesama kaum muslimin dan juga jauh dari para ulama. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita memang harus benar-benar berusaha keras semaksimal mungkin untuk apa? Untuk melakukan potensi takwa agar kita senantiasa kita beristiqomah untuk hadir di majelis taklim ilmu misalnya. Selalu hadir di masjid kajian ya, terus juga sholat di masjid, karena itu kan memang itu sholat berjamaah kan lebih utama, 27 derajat pahalanya. Subhanallah. Maka dari itulah ya, jangan menuruti perasaan. Ya memang juga harus melawan diri kita sendiri. Mujahadatun nafas. Ya, mujahadatun nafas di situ ada 3. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan salah satu aksamin mujahadatun nafas. Ada 3 perkara, ada 3 macam ya melawan diri sendiri. Yang pertama adalah qalilut ta'am. Qalilut ta'am sini artinya sedikit makan. Dengan hal apa kalau sedikit makan itu? Mengurangi makanan-makanan yang kurang sehat. Makanya kita salah kaprah kan, salah lihat ya. Kita berpikir kalau makanan yang itu yang kelihatannya enak, tetapi ketika yang kita makan malah akan menimbulkan banyak penyakit. Contohnya, mohon maaf ya, mohon maaf ibu-ibu, kayak makanan junk food aja, makanan cepat saji di restoran-restoran bawah gitu, kayak misalnya burger, ya kan? Terus ada lagi ya juga kentang goreng begitu kan, dan lain sebagainya. Maka itu ya sebaiknya kita harus kurangi juga ya makanan cepat saji. Apalagi ya kami anak milenial memang juga udah terlalu banyak juga makan junk food kan, kayak makan ada lagi selain dari itu pizza, ya kan, masya Allah. Kami masih kalah sama ibu-ibu makannya walaupun sederhana tapi tetap bergizi juga kan. Kayak misalnya makan di lemper, makan apa lagi? Tempe goreng, makan tahu, makan apa lagi? Lumpia maupun juga makan pastel, masya Allah. Saya sendiri ya pribadi mah gak begitu doyan makan gituan, makannya kayak pastel atau lumpia gitu enggak. Nah, jadi yang penting ya sedikit makannya, kayak kurangi makanan yang mengandung kolesterol. Ya kan, mengandung kolesterol ya. Apalagi ya kurangin makanan atau minuman yang mengandung diabetes. Ya syukur-syukur ya kita berpuasa. Karena sebentar lagi kurang 3 bulan lagi kita mau puasa Ramadan kembali. Mudah-mudahan ya ibu-ibu sehat semua ya. Dan bisa bertemu di bulan suci Ramadan, bisa sholat tarawih bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Karena memang puasa itu yang dijadikan sebagai membentengi diri kita. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita membentengi
diri kita dari godaan nafsu, nafsu amarah kita, nafsu godaan syahwat kita. Syahwat itu yang melalui dari kemaluan. Lalu kita bisa untuk mengendalikan lisan kita, mata kita, telinga kita, dan juga tangan kita. Itu yang pertama, itu qalilun ta'am. Yang kedua yaitu adalah qalilun naum. Yang sini artinya adalah sedikit tidur. Masih ada juga ya di antara kita termasuk ibu-ibu masih suka molor, ya kan? Tidurnya panjang gitu kan, kayak beruang kutub. Pernah baca kan beruang kutub itu melakukan apa adaptasinya? Tidur panjang loh. Masya Allah. Apakah nanti kita seperti beruang kutub? Ya enggak. Ya, karena itu sedikit tidur maka itu akan melunakkan hati kita. Sedikit tidur maka itu akan muncul rasa keistiqomahan kita untuk beramal. Karena kalau banyak tidur, kasirun naum, itu akan menimbulkan banyak penyakit. Gerak-geriknya menjadi kaku, palanya itu akan menjadi pusing. Subhanallah. Itu namanya qalilun naum. Yang ketiga itu adalah qalilul kalam, sedikit bicara. Sedikit bicara, tetapi di situ ada manfaatnya. Sebaliknya kalau sedikit banyak bicaranya, belum tentu ada manfaatnya. Pasti di situ ada banyak kesalahan dan juga ada mudaratnya. Lebih-lebihnya kalau banyak bicaranya sesuai dengan ilmu, ya itu lebih bagus. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berkata baik dan diam. Maka dari itulah, sekali lagi, dengan hal tiga, ya mujahadatun nafasnya di sini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sedikit beramal tetapi banyak manfaatnya. Lebih-lebihnya banyak amalannya tetapi di situ banyak manfaatnya. Karena itulah, seiring kita lagi hidup di dunia ini, supaya kita selalu beristiqomah mendorong potensi kita takwa kepada kebaikan dan kebenaran, maka dari itu kita Al-Fakir akan menyampaikan tema yang sangat penting bagi kita, yaitu 5 hal yang disukai dan 5 hal yang dilupakan. 5 hal yang disukai dan 5 hal yang dilupakan. Ini berasal dari, ini juga kitab Tasawwurul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah." Nah, situ Nabi SAW berkata, nanti pada saatnya umatku di mana mereka itu akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Nah, ini yang pertama, melupakan dunia dan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dunia yang kita senangi berupa apa, ibu-ibu? Ada 3 TA: harta, tahta, wanita. Maaf ya ibu-ibu ya, wanita soalnya. Bahkan bisa juga ada kedudukan. Harta yang kita punya, yaitu memang bukan dijadikan sebagai tolak ukur saja. Makanya ada yang bilang kalau dalam nyanyian itu, andai aku jadi orang kaya. Nah itu ada itu lagunya nih, andai aku jadi orang kaya. Kekayaan apa yang kita miliki, ya kan? Apakah itu baik itu berupa pemikirannya, intelektualnya, ya kan? Apakah itu baik itu berupa dari segi fisiknya, apakah itu juga dari segi materinya,
Termasuk juga apakah itu dari segi jabatan maupun juga kedudukannya, hati-hati. Karena semua yang kita miliki, kekayaan-kekayaannya itu akan kita tinggalkan. Misalnya contohnya, ya Bu ya, mobil mewah kan, yang kita punya akan kita tinggalkan. Rumah mewah yang kita punya akan kita tinggalkan. Suami ganteng bagi ibu-ibu kita tinggalkan. Istri cantik pun juga demikian. Anak-anak yang kita sayangi pun juga akan kita tinggalkan. Masya Allah, tabarakallah. Karena banyak hal yang kita lupakan di sini adalah dunia itu dijadikan tempat tujuan hidup. Padahal yang dijadikan tujuan hidup yang sebenarnya di situ adalah akhirat, sehingga kita malah lalai, kita malah lupakan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la maksudnya Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi kebanyakan manusia itu, mereka itu masih banyak juga untuk memilih kehidupan dunia. Masya Allah. Batu sirona ayat dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi sedangkan akhiratnya itu adalah alam yang kekal abadi, tidak ada fana selama-lamanya. Para mufassir mengatakan bahwa batu siruna hayatad dunya, yaitu yaqulu linnas, dan berkata kepada manusia, zinatul hayatid dunya alal akhirah. Dunia dan akhirat masing-masing keduanya itu yang mempunyai perhiasan. Selanjutnya, wal akhiratu khairu wa abqa, yaqul wa zinatul akhirah khairul lakum. Perhiasan akhiratnya itu lebih baik lebih baik untuk kalian. Ayuhan nas, wahai manusia, wa abqa baqaan, sesungguhnya akhirat itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Li'annal hayatid dunya faniyah, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah fana. Fana di situ pasti di situ akan menjadi sirna. Wal akhiratu baqiyah, ya tadi sudah dikatakan, dan akhirat di situ akan menjadikan tempat tinggal kita abadi selama-lamanya. La tanfatu wa la tafna. Di situ tidak ada sesuatu yang fana, tidak ada sesuatu yang sirna. Makanya jangan menganggap sepele dalam kehidupan ini. Karena kan kita kan nggak tahu apakah kita nanti bisa melewati jalan Shiratal Mustaqim, ya tidak tahu. Ya, apakah kita nanti bisa masuk surga ataupun kita masuk neraka. Gambarannya gini ya, kalau orang yang beriman itu mengamalkan kalau jalan Shiratal Mustaqim itu ya sebagai jalan tol, itu jalan mudah bagi orang beriman. Tetapi kalau yang sebaliknya, orang yang fujur, orang-orang yang mempunyai dosa-dosa, kalau melewati jalan Shiratal Mustaqim, jalannya itu ya seperti rambut ini, rambut nih. Hah? Rambut di belah 7, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi pada kalian semua ya. Rambut di belah 7, jadi susah dilewatinya sampai akhirnya tersungkur ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jadi ini yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnar akhirah. Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua sekarang, yaitu mencintai rumah dan melupakan kuburan. Tadi barusan saya katakan ya, rumah mewah yang kita punya akan kita tinggalkan. Mencintai rumah itu ya wajar,
karena itu ya dijadikan sebagai tempat bernaung atau istirahat. Ada juga sebagian di antara kita ada yang tinggal di apartemen yang begitu amat bagus, yang di situ ada taman bermainnya dan juga ada kolam renangnya. Tetapi ingat ya, rumah yang kita tempati di dunia ini hanya dijadikan sementara. Sedangkan kita lupa tempat peristirahatan yang terakhir di situ adalah kuburan. Ada kan yang kuburan yang mewah gitu kan, yang dihiasi batu nisan kayak yang di mana itu San Diego Hills di Karawang tuh ada. Ibu-ibu yang asli dari Karawang yang pasti sudah pernah ke sana ya, ke yang kuburan yang ada di San Diego Hills di situ. Nah, ya Karawang, San Diego Hills Karawang di situ. Nah, di situ tempat peristirahatan yang terakhir di sini adalah kuburan. Coba deh kita bandingkan. Rumah yang dihiasin situ ada desain-desain yang bagus, di situ ada apa, kalau masjid-masjidnya kan ada kaligrafinya. Kalau yang di rumah-rumah di situ juga ada lukisan-lukisan yang bagus, yang rapi, ya kan? Tetapi kalau bagaimana dengan kuburan kita? Apakah itu dihiasi juga dengan amal soleh? Karena kalau dengan dihiasi dengan amal soleh, maka insya Allah tempat peristirahatan di alam kubur itu akan bagus pula, Sebaliknya kalau amal soleh jelek, maka naudzubillah risikonya tempat kuburan sebagai tempat peristirahatan terakhir itu akan menjadi jelek pula. Makanya mudah-mudahan kalau amal solehnya baik, kuburannya lapang, sehingga terhindar dari sempitnya di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Pesan Rasulullah SAW, manusia itu ditemani ya 3 harta yang akan menyertai saat itu. Semasa hidup kita mempunyai harta. Ketika kita sudah wafat, maka harta itu akan berpindah kepada orang lain, entah itu suaminya, entah itu anaknya, ya entah itu juga ahli warisnya. Yang pertama, yang kedua, keluarga yang mengantarkan sampai ke alam kubur. Makanya kita hal yang perlu ini adalah kita kirimkan doa. Kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kuburannya dilapangkan dan diterangi alam kuburnya. Di masyarakat ya memang semua jasad-jasad kitanya itu akan berubah menjadi tengkorak, ya kan? Tapi ada juga ya jasadnya itu yang utuh. Kenapa demikian jasadnya utuh? Ya udah sekian tahun ya kan, udah 11-an tahun, 20-an tahun, 30 tahun masih utuh. Di berita-berita pasti masih ada juga kan? Ya karena subhanallah amal solehnya banyak, terus lebihnya juga hafal Al-Quran, bahkan juga ahli ibadah. Makanya ya kita tidak perlu untuk meratapi. Yang penting ya kita ziarah kubur untuk mengingat kematian. Kemudian kita ziarah kubur untuk menjadikan kematiannya itu ya sebagai nasihat diri kita. Dan yang ketiga, suatu saat di antara kita pasti akan mati. Maut aja pasti akan menjemput kita. Dan yang ketiga yaitu amal soleh yang akan menemani sampai di alam kubur. Makanya kita sudah tahu kan apa? Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila amalan anak Adam atau dikata oleh manusia semuanya itu akan terputus kecuali ada 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah dalam hal materi ya kita bersedekah untuk anak yatim, kaum du'afa. Kemudian ya kita bisa untuk membangun masjid, membangun pesantren dan lain sebagainya. Bahkan juga sedekah itu dalam hal berupa ya dari non materi, baik fisik maupun juga batin.
Seperti contohnya kita menolong sesama kaum muslimin, ya kan? Itu pun juga bagian dari sedekah. Membantu orang tua pun juga bagian dari sedekah kan? Makanya ya tugas sebagai anak-anak ya daripada orang tuanya bekerja terus, yang penting ya kita membantulah begitu. Itu memang hal yang sangat dilupakan bagi anak-anak. Membantu orang tua itu pun padahal itu kan juga bagian dari sedekah. Kemudian mengajarkan kebaikan itu pun juga bagian dari sedekah. Lalu ya kita saling menolong sesama antara kaum muslimin, itu pun juga bagian dari sedekah pula. Membahagiakan orang lain, membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan teman, membahagiakan kerabat ataupun sahabat, itu pun juga bagian dari sedekah. Jangan sampai ya membuat orang lainnya itu menderita, menangis, ya kan? Bahkan juga menyusahkan orang lain. Karena Nabi Muhammad SAW, man dara musliman darahullah, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyempitkan orang muslim, maka Allah Ta'ala akan menyempitkannya pula. Menyempitkannya itu ya baik itu dari segi hatinya, baik itu dari segi pikirannya, maupun juga dari segi rezekinya, maupun juga keberkahannya. Lebih parah lagi, keberkahannya itu akan dicabut. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan kaum musliminnya pula. Hati-hati ya. Jadi ini namanya sedekah jariyah, mengalir terus sampai ke alam kubur. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ya pertama ya kita ketika kita mempelajari, kita amalkan. Ketika kita mendengarkan nasihat, lalu kita amalkan. Jangan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sehingga kita lupa apa yang kita pelajari, kita lupa apa yang dinasihati. Jangan sampai kita juga apa yang kita pelajari, bahkan lebihnya apa yang kita dakwakan, apa yang kita sampaikan, malah kita melanggar diri kita sendiri. Jadi ilmunya sedikit, ya tapi di situ ada banyak keberkahannya. Sebaliknya kalau ilmunya banyak, belum tentu ada keberkahannya. Ilmunya banyak, tetapi di situ banyak manfaatnya, itu lebih mantap lagi. Coba deh, Nabi Muhammad SAW ya pernah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma hanya satu ayat. Coba deh, ya misalnya ibu-ibu ajarkan kepada anak-anak, nah setinggi apapun prestasi kamu, setinggi apapun jabatan kamu, bahkan semewah apapun kehidupanmu, jadilah kamu menjadi orang yang tawadu. Nah situ ajarin anak bertawadu ataupun berendah hati. Karena itu ya jangan pernah meremehkan kepada orang lain kan hidupnya, jangan juga pernah merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain maka kita direndahkan. Memuliakan kepada orang lain maka kita akan dimuliakan pula. Subhanallah. Menyayangi orang lain maka kita akan disayangi pula. Jadilah orang yang berjiwa dan bertawadu, ya rendah hati. Semakin tinggi, ya semakin beruntung. Baik, ini yang kedua ya, mencintai rumah dan melupakan kuburan, agar senantiasa kita tidak selalu melihat ke atas dan juga merasa diri kita, aduh saya pengen banget ya punya rumah mewah, punya apartemen yang begitu tinggi, yang begitu indah banget ya. Saya merasa iri banget. Merasa iri dan dengki terhadap orang lain yang mempunyai rumah mewah, juga mempunyai mobil mewah, istri cantik, dan juga mempunyai apartemen yang begitu mewah. Enggak. Karena ya tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain dalam hal
kekayaan, kemegahan, dan juga kemewahan. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan dari Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, seorang ulama dari Malabar, India Selatan. Beliau mengilustrasikan di mana raja memerintahkan kepada ahli pembangunan, ahli tata kota untuk membangun sebuah kota dan membangun sebuah taman. Nah, akhirnya dilaksanakanlah pembangunan itu. Tidak lama akhirnya pembangunannya itu sudah jadi. Kemudian setelah itu raja mengundang kepada para pejabat, dimulai dari kelas jabatan yang tertinggi, ya setingkat dengan menteri, ya kan, ataupun gubernur, ataupun ya wali kota. Terus ya mengundang kepada ya kelas menengah, ya kan, ya bupati misalnya, camat, ya camat, betul camat ataupun ya lurah, ya kan. Jadi itu menengah tuh, camat maupun lurah. Kalau yang bupati masih kasta tinggi. Terus mengundang juga yang pejabat yang kelas yang terkecil, ya itu sekelas RT ataupun RW. Nah itu tepat sekali itu. Nah, mengundang apa? Untuk jamuan makan malam. Maka raja itu akan ya merasa senang sekali ketika melihat ya bukan berpesta tapi mengundang ya jamuan makan malam itu. Karena saking indahnya ya itu gedungnya. Maka raja bertanya kepada para pejabat, "Wahai para pejabat, bagaimana menurut Anda terhadap pembangunan ini? Bagaimana menurut penilaian Anda?" "Wahai Tuan Raja," para pejabat menjawab, "kota ini bagus, megah, indah, tidak ada satupun yang kurang." Nah, maka raja tuh senang. Hatinya senang, riang gembira. Nah, lalu raja bertanya kepada ulama. Kalau bertanya kepada ulama, Masya Allah. "Wahai para ulama, bagaimana menurut pandangan Anda, penilaian Anda terhadap pembangunan kota ini?" Maka para ulama menjawab, "Wahai Tuan Raja, pembangunan ini bagus, megah, tapi ada kekurangannya." Sampai raja pun merasa kecewa ketika mendengar dari para ulama. Lalu raja bertanya kembali, "Wahai para ulama, apa itu kekurangannya? Padahal kota ini megah, lampu-lampunya indah, gedung-gedungnya indah, bagus." Maka para ulama menjawab, "Wahai Tuan Raja, di kota ini akan hancur. Semuanya manusia pasti akan mati." Lalu raja merasa terharu mendengar jawabannya dari para ulama. Lalu di dalam hati kecilnya berkata, "Oh iya, kota ini akan hancur dan semuanya itu akan mati." Ya hari kiamat kan, semuanya itu kan mati, hancur tanpa tersisa. Lalu raja bertanya kembali, "Wahai para ulama, adakah kota yang terindah dan abadi yang kekal selama-lamanya?" Para ulama menjawab, "Ada wahai Tuan Raja." "Apa itu?" "Surga." Namanya kota Al-Jannah. Ada surga Firdaus, ada surga Ma'wa, ada surga Aden. Sampai raja merasakan dan hati kecilnya berkata, "Oh iya ya, benar juga ya. Ternyata ada kota yang abadi, yang kekal, yang tidak pernah mati. Di situ adalah Al-Jannah, di situ adalah surga." Itulah selama hidupnya raja hanya memikirkan keuntungan duniawi, tidak memikirkan keuntungan akhirat. Kalau kita mendapatkan
duniawinya bagus, akhiratnya bagus, itu alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita di dunia ini hidupnya itu berkurang, tetapi ya kita selalu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat, itu pun juga alhamdulillah. Sebaliknya kalau dunia yang kita celaka, tetapi akhirat yang kita celaka, maka kita akan menjadi orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keuntungan duniawi, tidak mendapatkan keuntungan akhirat, maka itu merugi. Sekali lagi merugi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang ketiga sekarang, ya, tadi yang kedua di sini adalah yuhibbunal qusura, dalam arti rumah, wayang saunal kuburo, mencintai rumah dan merupakan kuburan. Yang ketiga sekarang, yuhibbunal mala wayang saunal hisab, mencintai harta benda dan merupakan hisab atau perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh. Dalam keadaan apa? Mengeluh. Masya Allah. Surah Al-Ma'arij itu surah yang ke-70, ayat 19 sampai ayat 21. Ayat selanjutnya, apabila ditimpa kesempitan, ditimpa kemelaratan, mereka berkeluh kesah. Makanya kita kadang suka ngalamin ya, aduh, ini hartanya kemana sih harta? Ya Allah, udah hilang begitu, sampai merasa dirinya galau, sengsara, gusar. Makanya jangan salah pola pikir, makanya jangan salah berpikir harta itu dijadikan sebagai patokan dalam hidup. Kita hidup bahagia bila banyak harta, bila banyak uang. Tetapi kalau misalnya nggak punya harta, apa? Putus asa kan? Dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, maka dia itu kikir, atau dalam arti katanya bahasa kasarnya adalah pelit. Ya. Giliran kita punya harta, ya kita tahan harta kita karena merasa diri khawatir akan hilang hartanya. Padahal kan sedekah itu kan bukan hanya untuk mengurangi harta kita, tetapi dapat menambah keberuntungan harta kita dan juga mensucikan harta kita dari harta yang haram. Makanya jangan dianggap remeh sedekah, infak. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan, ya zakat fitrah, ya kan? Bahkan ataupun juga zakat mal. Makanya sih jangan khawatir, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya itu lebih baik. Qad aflaha man tazakka, ya kan? Itu surah Al-A'la. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Kalau para mufassir mengatakan man tazakka bi zakatil fitrah, barang siapa yang mensucikan dirinya dengan membayar zakat. Karena kan zakat fitrah itu artinya di situ kan sesuatu yang bertumbuh imannya dan juga bertumbuh dermawannya. Karena itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hartamu kau dapat dari mana? Hartamu kau gunakan untuk apa? Ada lagi, bagaimana caranya kau dapat memanfaatkan harta dengan baik? Jangankan orang umum, orang awam seperti kita, lebih-lebihnya, maaf, mohon izin ya,
di lingkungan pemerintah, di lingkungan pejabat, entah itu dari gratifikasi dalam arti yaitu adalah pungutan liar maupun juga korupsi, ya, mengambil uang negara. Hati-hati. Hartamu kau dapat dari mana? Hartamu kau gunakan untuk apa? Apakah itu dari hasil pencurian? Apakah itu dari hasil perampokan? Ataupun dapat hasil gratifikasi maupun korupsi? Alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan harta dari hasil kerja keras kita, maka insya Allah kita bisa menjawab dengan baik. Hartamu kau gunakan untuk apa? Hartamu kau dapat dari mana? Hartaku dapatnya dari hasil kerja keras. Hartamu kau gunakan untuk apa? Untuk bersedekah. Itu jawabannya. Bagaimana caranya kau dapat memanfaatkan harta dengan baik? Caranya yaitu yang kita melapangkan orang-orang yang ada di bawah kita. Tadi yang saya sudah katakan, kayak orang fakir miskin, anak yatim piatu, ya termasuk juga orang-orang kaum disabilitas, kaum tunanetra, kaum tunarungu. Karena memang kita mereka tuh juga harus butuh dengan kita pun juga harus butuh dengan mereka, butuh juga pertemanan. Karena demi melapangkan kaum muslimin. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waman faraja an muslimin kurbatan, farajallahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan melapangkan kaum muslimin yang pula di hari kiamat nanti. Oke, ini sekarang yang keempat ya. Tadi sudah yang ketiga, yuhibbunal mala wa yakshawnal hisab, ya, mencintai harta benda dan merupakan hisab atau perhitungan. Yang keempat yaitu mencintai maksiat dan merupakan tobat. Yuhibbunal maksiyah wa yansawnat taubah. Kenapa demikian? Orang yang hidup bermaksiat itu seakan-akan hidupnya senang-senang saja, padahal dosa yang mereka nikmati di situ pasti ada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan siksaan yang secara tiba-tiba. Mencintai maksiat merupakan taubat. Nah, tuh. Mencintai maksiat dan merupakan taubat. Masya Allah. Bu, masih semangat ya? Baik. Perbuatan maksiat yang memang sulit berhenti, walaupun sudah berkali-kali. Misalnya kita, mohon maaf ya, kita mengulangi kesalahan yang sama, ya kan? Masih saja ya kita melakukan nyindir kepada orang lain, masih suka juga untuk melakukan gibah kepada orang lain. Pasti ibu-ibu masih ada yang juga begitu kan, melakukan kesalahan yang sama, masih saja males. Perbuatan yang buruk, perbuatan buruk yang sesungguhnya, naudzubillah. Gak sadar, masya Allah. Mencuri udah berkali-kali, ya kan? Merampok juga udah berkali-kali, ya kan? Apalagi maaf, berjudi pun udah berkali-kali yang memang sulit diberantas oleh pihak yang berwajib. Maaf ya, memang masih banyak juga ya di kalangan masyarakat kita tuh masih ada melakukan perjudian. Ya bukan hanya sulit diberantas, ya kan? Tetapi ya masih banyak juga bagaimana caranya bisa menuntaskannya, begitu. Masya Allah. Maka dari itu kita membenci maksiat dan juga kita mencintai taubat. Coba di dalam surah Ali Imran ayat 135. Ya, Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru
ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran ayat 135 ya. Dibuka dulu sebentar. Ayat 135 yang setelahnya itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, lanjutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, sini ayat 135 surah yang ketiga ayat 135 yang artinya yaitu dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu dalam arti tidak mengulangi kesalahan sedang mereka mengetahui. Coba kita perhatikan kata fahisyatan dan juga kata zalamu. Di dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi karangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan fahisyatan di sini adalah perbuatan keji kepada orang lain atau dalam arti ya dosa kepada orang lain pula. Maka pertanyaannya apakah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia masih punya dosa kepada orang lain? Taubat sih taubat ya. Tetapi taubat yang itu belum cukup sampai di situ. Agar supaya diampuni dosa-dosanya, maka hendaknya kita memaafkan dulu kepada manusia. Bu, ya kawan, pokoknya adik, maafkan saya ya, begitu kan? Harus dimaafkannya itu dengan segala keikhlasan, ya kan? Yang selama ini ya kadang suka apa ibu, kadang suka berbuat ya bercanda ya yang terlalu bercanda yang membuat dirimu ya dihina ya kan, tersakiti ya kan, terus juga maaf suka ngomongin orang lain walaupun itu yang digibahinnya itu ya tidak mendengar karena itu kan juga sudah menilai perbuatan keji kepada manusia. Terus juga maafkan saya juga yang suka melakukan bersuuzon ataupun yang berprasangka buruk, maafkan saya. Orang tua apalagi, maafkan saya ya bu, ayah yang suka membantah nasihat ibu, yang gak suka membantu ibu ataupun bapak, ya kan? Yang selalu hidupnya itu kadang selalu bermanja, ya kan? Memang gak boleh hidupnya itu gak bermanja ya ibu. Karena memang orang tua itu memang harus mengajarkan bagaimana anaknya itu hidup mandiri, tidak lagi tergantung kepada orang tua. Maafkan kepada guru yang selama ini yang kadang suka membuli ataupun menghina, yang suka memarahi, begitu. Jadi saling memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Jadi orang yang memaafkan kepada orang lain lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Lebih-lebihnya ya Bu ya, mohon maaf utang. Karena kan memang masih ada juga ya yang terlilit hutang ya. Kalau bertobat kepada Allah juga gak cukup. Ya kan? Ketika mati saja masih belum membayar hutang, maka itu masih terhalang juga masuk surga walaupun dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ya tidak lagi terhalang masuk surga, mudah masuk surga, ya memang harus bayar hutang terlebih dahulu. Mudah-mudahan ya yang masih ada sangkut paut hutang ya bisa dilunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya kalau kita ya sudah meninggal tetapi belum bayar hutang, ya masih ada orang lain juga yang bisa membayar hutang, yang keluarganya, yang juga anaknya, ya, ataupun ya ayah ibunya, gitu.
Kemudian zalamu anfusahum, yaitu menzolimi diri sendiri. Yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu pasti mudah. Ya kita berapa kali maksiat ya, berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat-ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Jadi itu sebagai bahan renungan ya bagi kita. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran ibu-ibu. Semoga Allah Ta'ala akan membalas kebaikan buat ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, dosa kepada manusia kalau mau diampuni harus benar-benar memaafkan dulu kepada orang lain dengan keikhlasan. Tidak ada lagi yang dinamakan adalah air susu dibalas dengan air tuba. Tidak ada lagi namanya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tidak ada kata dendam, saling memaafkan sehingga bisa menimbulkan kedamaian hati dan juga menimbulkan rasa kasih sayang kembali kepada orang lain, kasih sayang sesama lain. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cukup ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat taubat. Karena itu disitulah yang dinamakan adalah taubatan nasuha. Salat taubat 2 rakaat ya membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Sayyidul istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, Bu, di sini ada 6 tanda diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila ba'dul hukama. Sebagian para hukama, maksudnya para ulama, ditanya, hal ya'rifu idza taba anna taubatahu qubilat umuridat qala la uqima fi dzalik. Apakah seorang hamba mengetahui diterima atau tidak taubatnya? Nah, ia menjawab, aku sendiri tidak tahu tentang hal itu. Mengenai hal itu, alamatun ayyara nafsahu qara maksumatin minal maksiyati. Tetapi masalah itu ada tanda-tandanya, yaitu dia yang pertama nih ya, dia tahu bahwa dirinya tidak terjaga dari perbuatan maksiat ketika maksiat dapat terjadi padanya. Dia tahu bahwa dirinya tidak terjaga dari perbuatan maksiat ketika maksiat dapat terjadi padanya. Makanya jangan merasa dirinya itu yang maksum lah. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita mah enggak, tapi lebih baik kita merasa dirinya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu mengupgrade dan memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaniyatu yara fi qalbihil faraha ghaiban. Dia mengetahui dalam hatinya tidak ada kegembiraan. Wal hasana syahidan, yang di situ hanya ada kesedihan. Kita tidak diharuskan untuk bersedih, tetapi kita tidak merasa gembira apa yang kita rasakan. Tetapi rasa kesedihan yang itu pasti menghampiri kita. Rasa sedih ya karena masih banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Walaupun dia itu ahli ibadah, ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak akan merasa gembira, pasti dirasakan rasa
kesedihan. Kemudian yang ketiga yaitu yuqarribu ahlal khairi wa yubaidu ahlal syarr. Dia mendekati orang baik dan menjauhi orang jahat. Mendekati orang soleh dan menjauhi orang-orang yang berperilaku buruk yang mengajak ke perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yarau qalilan minad dunya katsiran. Ya, kemudian yaitu memandang amal perbuatan dunia yang sedikit itu banyak. Kemudian yang sedikitnya itu banyak yaitu wa yara katsiran min amalil akhirati qalilan, dan menganggap amal akhirat yang banyak itu sedikit. Maksudnya kalau yang memandang amal perbuatan dunia itu adalah yang sedikit itu banyak, maka ia mengambil dunia itu sekedar saja. Mengambil dunia itu hanya sekedar saja, sedikit saja. Sedangkan yang menganggap amal akhirat yang banyak itu sedikit, yaitu oleh sebab itu ia selalu mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Jadi hidupnya itu jangan merasa puas ya Bu ya, masih banyak ya, masih lama ya. Yang penting ya kita terus memperbaharui amal soleh kita. Yang kurang sedekahnya ya perbaiki. Yang kurang sholatnya sekarang sholatnya perbaiki. Yang kurang puasanya sekarang perbaiki. Yang kurang taatnya pada orang tua sekarang perbaiki. Yang kurang adabnya dalam menuntut ilmu sekarang perbaiki adab kita. Yang kelima yaitu yaro qalbahu mustaqilan bima dumin minallahi ta'ala. Hatinya sibuk dengan perkara yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fariqun amma duminallahu ta'ala minhu, yaitu dan tenang dengan perkara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang rezekinya memang sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk berusaha dan juga berikhtiar. Jadi gak usah pusing-pusing mikirin rezeki itu, gak usah tergesa-gesa. Yang penting kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha. Itulah 3 kunci sukses hidup dunia dan akhirat. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, asalkan kita memang juga harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa menuruti perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan juga menjaga diri agar selalu patuh dan menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan yaj'al lahu makhraja, memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang keenam yaitu wa yakunu hafizul lisani, dan dia selalu menjaga lisan dan selalu bertafakur dan sedih serta menyesal. Di situ ala ma fu'ila minal ma'asi, dan juga bersedih dan menyesal atas melakukan perbuatan maksiat. Karena memang taubat itu memang juga ada beberapa syarat. 1, niat karena Allah. 2, menyesali perbuatan. 3, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang keempat, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut, sebelum mati. Yang kelima, taubat sebelum matahari terbit dari barat. Tadi al-fakir yang saya jelaskan,
Man taba hatta tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit dari sebelah barat. Itu tanda kiamat. Kiamat? Kiamat apa, Bu? Kiamat kubro, kiamat besar. Taballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan masih menerima pintu taubatnya. Jadi selagi matahari belum terbit dari barat, masih terbit dari timur, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka semua pintu taubatnya itu akan ditutup. Terus ada lagi selain dari itu yang kelima, yang keenam ya, yaitu adalah ikhlas. Kita memang kalau bertobat kepada Allah itu memang juga harus benar-benar ikhlas. Niat menyesali perbuatan, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, taubat sebelum sakaratul maut, kemudian taubat sebelum matahari terbit dari barat, dan ikhlas. Kita memang juga harus disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, mencintai makhluk dan melupakan Khalik. Memang sih manusia tuh ingin dicintai ya ibu-ibu ya. Manusia merasa ingin dihormati. Hormat, kurang. Tukang, kurang. Nah, ya hormat kepada inspektur, ya hormat kepada jenderal. Masya Allah. Dah, gak usah banyak-banyak. Kita memang merasa ingin disegani orang lain, ingin dicintai dan ingin dimuliakan oleh orang lain, ya kan? Tetapi kalau pengen itu, kita harus muliakan dulu orangnya, baru nanti kita dimuliakan. Hormatin dulu orangnya, baru kita dihormati. Cintai dulu orangnya, jangan kita membenci. Cintai dulu orangnya, baru nanti kita dicintai. Sebaliknya kalau kita menghina orang lain, maka dibalasnya juga dengan hina pula, ya kan? Membenci orang lain, maka kita akan dibenci pula. Masya Allah. Contohnya misalnya begini Bu ya. Ya kalau kita cintai, ya apa saja walau ia harus melanggar norma. Misalnya begini, sawer, tahu sawer kan? Saweran gitu, banyak uang banyak. Udah begitu, kasih sawer 100.000, 50.000, begitu kan? Nah, kasih uang banyak begitu. Nah, kasih uang, tetapi kalau sudah tidak punya uang lagi, maka ya kita mah udah gak dihargai. Bahkan kecintaan orang lain akan berpindah kecintaannya kepada orang lain selain kita. Makanya kita tergantungnya itu ya dari segi uangnya. Ya Allah. Nah itu, makanya jangan terlalu mencintai makhluk, ya, karena segala sesuatu pun pasti semuanya itu akan mati. Makanya nih, ada pertanyaan yang khusus bagi kita. Kita lebih utamakan cinta kepada Allah atau cinta kepada orang tua? Ayo, kita lebih cinta kepada Allah atau kepada orang tua? Itu dulu, Allah dulu baru orang tua. Cinta kepada Allah, Allah perintahkan kita untuk muliakan orang tua. Birrul walidaini istilahnya, kita memuliakan dan juga menaati orang tua. Kita cinta kepada Rasul ataupun cinta kepada orang lain? Rasul dulu. Rasul menyuruh kita untuk mencintai orang lain. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Nah situ. Jadi memang kecintaan itu memang harus ada urutannya. Allah dulu, Rasul dulu, orang tua, guru pun juga demikian, anak yatim, kaum duafa, kerabat dan lain sebagainya sebagainya. Masya Allah. Jadi jangan sampai ketuker ya kan, jangan sampai cinta yang tertukar. Hati-hati ya. Oke. Dari 5 hal ini
yang diperlukan manusia, yaitu dengan banyaknya ujian ini manusia pasti perlu pertolongan hidupnya tetap berada di jalan lurus dan tidak terjerumus pada jalan kesesatan. Semua pertolongan diperlukan kepada manusia. Yang memang perlu juga butuh untuk pertolongan pada manusia, butuh bantuan juga kan, butuh juga kerjasama juga kan, karena memang hidup kita tidak sendirian. Tetapi disitulah tidak ada ya memang tetapi ternyata itu terbatas. Yang minta pertolongannya itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana. Janganlah engkau merasa kesepian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama dengan kita. Karena itulah minallah billah illallah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illallah, kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya mentauhidkan, mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah manusia itu butuh ada 3. Pertama adalah hidayah, petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu manusia, membimbing pada manusia ke jalan yang lurus. Tanpanya tidak ada apa-apa sehingga jalannya itu tersesat. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal yang jernih kepada kita, tapi ingat, jangan selalu mengutamakan akal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akal itu hanya mempunyai kemampuan yang terbatas. Inayah, yaitu adalah pertolongan. Karena itu nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah itu memang amat dekat, pintu pertolongannya itu memang amat dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah nanti akan membantunya untuk mencapai keberhasilan hamba-hambanya. Tanpa pertolongan, manusia tidak dapat seperti yang dirasakan saat ini. Riayah sekarang, pemeliharaan. Allah akan menjaganya dari hal yang tidak diinginkan. Manusia sering berbuat salah, baik sadari atau tidak, agar terhindar diperlukan penjagaannya. Makanya ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yaitu yakhrujuna min ma'asihi ila ta'atillah. Kita keluar dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Makanya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah engkau menjadi pribadi yang lupa terhadap diri sendiri sehingga dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi orang-orang yang fasik. Fasik itu kalau dari segi arti katanya itu adalah pecah perilakunya, pecah hidupnya, dan sehingga hidupnya di dunia dan di akhirat itu akan menjadi berantakan, orang-orang. Na'udzubillah. Inilah kesimpulannya. Mudah-mudahan kita utamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Kita bekerja di dunia dengan tujuan untuk akhirat, tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jaga terus iman kita dan juga peliharalah iman kita, dan terus juga kembangkan iman kita, kembangkan amal soleh. Akhlak kita yang kurang diperbaiki, terus dijaga. Jadilah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan
bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, ada kata-kata yang kurang pantas, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Mari kita ditutup dengan membaca sholawat terlebih dahulu ya. Sholawat Busyra namanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi Busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina miyamina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hada ila yaumil akhirah. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tujna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha min jami'il darajat wa tubaliguna bil aqsa ghayat min jami'il khairat fil wa ba'da mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqbalul hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tadru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqassirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jaddid imanana bi qaulin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna imanana ya Allah bi ta'atillah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Beli baju di Ramayana, makan soto di warung Pak Mamat. Semakin tinggi imannya, maka semakin pula kita taat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.